Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang demikian kenyataannya bahwasanya Allah juga tidak berhenti untuk mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini, ya, begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang bisa kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Yang tentunya semua nikmat itu, ya, tidak ada hal lain yang dituntut dari kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan hati kita yakini bahwasanya semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini, dan kemudian dengan hati kita atau dengan perbuatan kita gunakan semua nikmat ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin melaksanakan ketaatan kepadanya, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berusaha untuk bisa, ya, memahami bahasa yang Allah gunakan untuk berkomunikasi dengan kita, yaitu bahasa Arab. Maka tentunya ini sangat penting sekali bagi kita ketika kita belajar bersama tentang ilmu bahasa Arab, yang dengan ilmu ini kita berharap bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendapat ridhonya hingga kita nanti menjadi ahli surganya kelak. Amin. Baiklah para pemirsa, ya, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-9, ya. Pelajaran yang ke-9. Ya, kita sampai di pelajaran ke-9 dari kitab jilid yang kedua, dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada latihan-latihan dari pelajaran ke-9 ini. Nah, terakhir kita selesai sampai latihan yang ke-5, dan berarti sekarang insya Allah kita akan lanjutkan kepada latihan yang ke-6. Baiklah para pemirsa, silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 64, ya, halaman 64, dan yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, latihan yang ke-6, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, yang di sana mu'alif mengatakan bahwasanya Iqra al-amthilata, bacalah contoh. Thumma uktub al-jumal al-atiyah musta'milan fi'lut ta'ajub. Nah, kemudian, ya, kemudian uktub, tulislah al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyah berikutnya, ya, musta'milan menggunakan fi'lut ta'ajub, yakni fi'il ta'ajub. Nah, apa itu fi'il ta'ajub? Nah, fi'il ta'ajub ini adalah sebuah fi'il yang digunakan untuk mengungkapkan rasa kagum atau rasa, ya, apa namanya, berarti rasa heran terhadap sesuatu atau merasakan ada sesuatu itu yang wah gitu. Nah, untuk mengungkapkan seperti itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'il ta'ajub. Nah, seperti apa fi'il ta'ajub itu? Nah, di antara salah satu contohnya adalah sebagaimana yang akan kita pelajari pada latihan ini. Ya, coba kita lihat dulu contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, mu'alif menyampaikan kepada kita, hadzal rajulu tawilun. Ya. Lelaki ini tinggi. Ini adalah seorang lelaki yang tinggi. Hadzal rajulu tawilun, ini adalah seorang lelaki yang tinggi. Nah, bagaimana kita mengungkapkan rasa takjub kita, rasa heran kita? Ya, maka di sana coba kita lihat contohnya, ma atwala hadzal rajula, ya. Betapa tingginya lelaki ini. Nah, coba kita perhatikan apa yang berbeda dari dua kalimat tersebut. Ya, yang berbeda kita mendapatkan di sana yang pertama ada tambahan kata ma, ya, ma di depan itu, ma. Kemudian ada kata atwala, yang kalau di kalimat sebelumnya itu ada kata tawilun, ya, tawilun berubah menjadi atwala. Nah,
kemudian hadar rojul tetap hadar rojul, hanya beda harokatnya. Kalau hadar rojulu dengan dhammah, kemudian hadar rojula dengan fathah. Nah, apa yang bisa kita pahami dari sini, para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bisa kita pahami bahwasanya tawilun, ya itu kan sifat ya dari, kalau dari kata kerjanya itu tola ya, menjadi tinggi. Nah, kemudian dari kata kerja tola itu dia diubah dalam bentuk fi'il ta'ajubnya dengan wazan af'ala ya, af'ala menjadi atwala. Nah, jadi ditambahkan ma di depannya ya. Ma ini adalah di antara fungsinya adalah ma untuk ta'ajub, sehingga menjadi ma atwala ya. Nah, jadi dalam salah satu bentuk kita mengungkapkan rasa takjub kita, nah bentuknya menjadi ma atwala ya, betapa tingginya. Nah, ini mengikuti wazan ma af'ala ya, ma af'ala dari kata kerjanya, yang ini berlaku untuk kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Kan tadi kata kerjanya dari tola, to, alif, lam, 3 huruf. Nah, maka bisa digunakan fi'il ta'ajubnya dengan ma atwala atau ma af'ala ya. Baik, dengan bentuk seperti ini maknanya bahwasanya betapa betapa tingginya ya hadar rojula, lelaki ini. Hadar rojula, maka dia sebagai objek yang dita'ajubi, yang dikagumi ya, itu dia posisinya berubah menjadi mansub ya, berharokat menjadi fathah. Sehingga dari kata hadar rojulu tawilun ya, ini seorang lelaki yang tinggi, berubah menjadi ma atwala hadha ar-rojulu ya, betapa tingginya lelaki ini. Baik, contoh yang kedua, hadzal baitu kabirun ya, hadzal baitu kabirun. Nah, ini adalah rumah yang besar ya, rumah ini adalah besar. Nah, kabirun ya, kabirun itu kalau diambil dari fi'ilnya ya kaburo yang menjadi besar ya, maka dari 3 huruf ya, dari 3 huruf maka bisa digunakan dengan untuk membentuk fi'il ta'ajub, bisa seperti yang tadi kalimat contoh pertama dengan menggunakan ma af'ala ya, dari kata kabirun menjadi ma akbaro ya, ma akbaro, yang maknanya betapa besarnya ya, betapa besarnya hadzal baita, rumah ini. Jadi dari baitnya ya, dari hadzal baitu menjadi hadzal baita, dan seperti marfu menjadi mansub. Baik. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, hadhihi sayyaratu jamilatun ya. Mobil ini ya, hadhihi sayyaratu jamilatun, mobil ini adalah bagus ya. Maka dari kata jamilatun itu kalau diambil fi'ilnya ya jamala ya, menjadi indah ya. Maka kemudian dibentuk dalam fi'il ta'ajubnya menjadi ma ajmala, betapa indahnya atau betapa bagusnya hadhihi sayyarata, mobil ini. Jadi seperti itu, ma ajmala hadhihi sayyarata, betapa bagusnya mobil ini. Baik. Ini ya, jadi kaidahnya di dalam ya, kita fokus pada satu bentuk ini. Ada bentuk yang lain, misalkan dengan ungkapan af'il bi ya, itu juga bisa dalam bentuk untuk mengungkapkan fi'il ta'ajub, tapi tidak dalam pembahasan kita. Kita sekarang fokus kepada ma af'ala ya, betapa af'ala ya, dengan wazan ma af'ala ya, tinggal nanti disambungkan dengan kalimat-kalimatnya. Nah, dari sini yang tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang wazan yang kita gunakan di sini adalah ma af'ala ya, ma af'ala untuk membentuk kata ta'ajubnya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita ambil kesimpulan dari contoh-contoh ini ya, objek yang dita'ajubi, objek yang dikagumi itu dia berubah menjadi mansub. Nah, dan ma di sini di depan fungsinya adalah sebagai bentuk
ta'ajub ya, fi'il ta'ajub untuk menunjukkan adanya rasa takjub atau kagum kita kepada sesuatu. Nah, baiklah para pemirsa. Nah, sekarang silahkan dikerjakan latihannya. Ini insya Allah sudah sangat mudah ya untuk latihan-latihannya. Nah, karena di dalam step akhir dari soal di sana sudah disebutkan bentuk fiilnya, dan tinggal kita tambahkan saja huruf ma di depannya. Baru kemudian kita ubah objeknya menjadi mansub, atau objek yang ditajubi menjadi mansub. Nah, untuk itu silahkan dikerjakan ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan setelah itu nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silahkan dikerjakan dulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakannya, mari kita cocokkan jawabannya ya. Insya Allah mudah untuk latihan yang ke-6 ini. Soal yang pertama, hadzal ma'u baridun ya. Air ini dingin ya, dingin. Terus di sana sudah ada kata abroda ya, dari bentukan fiilnya dalam wazan af'ala, dari kata baridun menjadi abroda. Tinggal kita tambahkan ma di depannya ya. Ma abroda hadzal ma'a. Ya, kalau tadi soalnya hadzal ma'u baridun, maka jawabannya di sini ma abroda hadzal ma'a. Nah, type yang atau artinya betapa dinginnya air ini. Yang kedua, an-nujumu jamilatun ya, bintang-bintang itu indah. Maka kalau di sini sudah ada kata ajmala ya, berarti tinggal tambahkan ma menjadi ma ajmala an-nujuma ya, betapa indahnya bintang-bintang. Nah, ma ajmala an-nujuma. Taib yang ketiga, hadzal qalamu rakhisun ya. Pulpen ini atau pena ini murah. Ya, sudah ada di sana fi'il ta'jubnya dengan arkhoso ya. Tambahkan ma jadi ma arkhoso hadzal qalama ya. Bedanya di situ ya, tadi hadzal qalamu menjadi hadzal qalama. Ya, artinya ma arkhoso betapa murahnya hadzal qalama, pena ini atau pulpen ini. Taib yang keempat, al-lughatul arabiyyatu sahlatun ya, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Dari kata sahla sudah ada bentuk fi'il ta'ajubnya, yaitu dengan wazan af'ala menjadi ashala. Nah, tinggal tambahkan ma di depannya, ma ashala al-lughatal arabiyyata, betapa mudahnya bahasa Arab ya. Mudah-mudahan demikian ya. Mudah-mudahan kita semua juga merasakan bahasa belajar bahasa Arab itu mudah. Nah, taib yang kelima, an-nujumu katsiratun ya. An-nujumu katsiratun, bintang-bintang itu banyak. Maka di sana sudah ada dari kata katsirah bisa dibentuk fi'il ta'jub dengan aktsara dari wazan af'ala ya. Tambahkan ma di depannya menjadi ma aktsara an-nujuma, betapa banyaknya bintang-bintang itu. Taib yang keenam ya, yang keenam, al-labanu hasanun ya. Susu itu bagus, susu itu baik. Nah, dari hasanun sudah ada bentuknya ya, bentuk fi'il ta'jubnya menjadi ahsana. Tambahkan ma depannya menjadi ma ahsana al-labana. Nah, kalau tadi al-labanu hasanun menjadi ma ahsana al-labana, betapa bagusnya susu ini. Taib yang ketujuh, hadhihi sayyaratu sari'atun ya, mobil ini cepat. Hadhihi sayyaratu sari'atun, maka sari'ah di sana sudah ada bentuk fi'il ta'jubnya dengan wazan af'ala menjadi asra'a ya.
tambahkan ma di depannya menjadi ma asra'a hadhihi sayyarata. Betapa cepatnya mobil ini. Nah, yang kedelapan, al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamilun. Ya, bulan itu indah. Nah, bulan itu indah. Maka dari kata jamilun sudah ada bentuk fi'il ta'jibnya dengan ajmala. Ya, tambah ma di depannya menjadi ma ajmala al-qamara, ya, berubah menjadi fathah, ya. Ma ajmala al-qamara. Betapa indahnya bulan ini. Tapi yang ke-9, ya, yang ke-9, hadzal qamisu, ya, hadzal qamisu wasikhun, ya. Baju gamis ini kok kotor, ya, baju gamis ini kok kotor. Maka dari kata wasikhun sudah ada bentuk fi'il ta'jibnya dengan ausakho, ya, ausakho, tambahkan ma di depannya menjadi ma ausakho, ya, ma ausakho hadzal qamiso, ya. Betapa atau alangkah kotornya, ya, alangkah kotornya gamis ini. Taib yang ke-10, ya, yang ke-10, hadzal faslu nadhifun, ya, hadzal faslu nadhifun. Ya, kelas ini bersih, ya, kelas ini bersih. Maka dari nadhifun sudah ada bentuk fi'il ta'jibnya menjadi andhofa, ya, andhofa. Tambahkan ma di depan menjadi ma andhofa, ya, ma andhofa hadzal fasla, ya. Hadzal fasla berubah harokatnya menjadi fathah. Ma andhofa hadzal fasla. Betapa bersihnya kelas ini. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai dari latihan yang ke-6. Baik, dari latihan ke-6 ini mudah-mudahan kita bisa memahami, ya, menggunakan penggunaan dari kata fi'il ta'jub ini. Nah, di sana kalau dalam fi'il ta'jub seperti ini, ya, misalkan di dalam contoh kita mendapatkan di sana ada kata ma ajmalu, ma ajmala, ya, ma ajmala dengan harokat fathah. Karena kalau dibaca dengan dhammah itu menjadi beda maknanya, ya, misalkan menjadi misalkan ma ajmalu hadis sayyarata itu ma-nya menjadi ma istifham, ma menjadi tanya. Jadi apa yang paling bagus dari mobil ini, nah gitu, jadi maknanya berubah. Tapi kalau ma ajmala itu maknanya adalah betapa bagusnya, ya, betapa bagusnya hadis sayyarata, hadis mobil ini. Jadi seperti itu, ya, para pemirsa. Bahasanya dalam penggunaan wazan ini mudah-mudahan bisa kita fahami dalam mengungkapkannya. Karena kalau kita salah memberi harokat, ya, maknanya juga berubah. Baik, mudah-mudahan ini bisa kita fahami dan bisa kita aplikasikan dalam komunikasi kita dengan berbahasa Arab. Baik, mungkin cukup dulu untuk pertemuan kali ini, ya. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.